Oke, kita lanjut ke berkenalan dengan elemen head ya teman-teman. Kita mulai dari fungsi elemen head. Biasanya, elemen head itu berisi kumpulan data yang berupa informasi sebuah data atau metadata. Biasanya digunakan untuk mendeklarasikan CSS eksternal dan JavaScript eksternal. Jadi CSS dan JavaScript-nya itu berada di luar file HTML-nya, tidak berada di dalam file HTML-nya. Makanya disebut dengan CSS atau JavaScript eksternal. Untuk penjelasan nyelenehnya, elemen head biasanya berisi informasi website seperti deskripsi, kata kunci atau keyword, kemudian ada author, title, jenis karakter, style yang dideklarasikan di elemen head. Kemudian, elemen head biasanya berisi CSS atau JavaScript tambahan dari folder lain atau dari server lain. Untuk yang lebih ekstrem lagi, kita kembali ke bagian metadata. Biasanya kalau misalkan mau bikin website yang lebih powerful lagi, biasanya ini deretan website yang sejenis kayak untuk mempromosikan sesuatu ya, biasanya metadatanya dilengkapin. Nah, metadata ini maksudnya seperti apa sih? Kita ke tag meta terlebih dahulu, ya. Fungsi tag meta adalah untuk mendeklarasikan informasi halaman seperti deskripsi, author, kata kunci, dan viewport juga termasuk ya. Tapi kita fokus ke 4 hal ini dulu, ya, di bagian charset, kemudian deskripsi, kemudian keywords, dan author. Untuk charset biasanya untuk kebutuhan developer, itu biasanya diubah-ubah sesuai dengan kesepakatan developernya lah. Dan untuk deskripsi, keywords, kemudian author, ini biasanya berdasarkan kesepakatan dengan klien. Ya, jadi nggak pure hanya developer saja nih. Biasanya description, keyword, sama author itu untuk kebutuhan SEO. Ya, aku kurang tahu juga sih sebenarnya. Aku bukan ahlinya di bagian SEO, jadi aku nggak begitu paham. Tapi yang jelas biasanya tag meta itu digunakan untuk seperti ini. Charset, kemudian description, keyword, dan author. Dan sebenarnya charset juga berdasarkan pengalaman pribadi itu hampir jarang banget dipakai ya. Kita bakal ubah fokus kita ke viewport. Nah, viewport ini fungsinya adalah untuk mendeklarasikan pengaturan pada browser. Bagaimana caranya mengatur skala halaman? Jadi, secara nggak langsung kita ngasih tahu ke browser untuk mengakses halaman HTML ini, tolong atur skalanya berdasarkan lebar dari device yang digunakan oleh user dengan skala 1.0. Nah, viewport ini yang biasanya paling sering digunakan oleh para developer, khususnya front-end developer. Viewport ini, kalau misalkan tidak dideklarasikan, maka bisa dibilang websitenya tidak responsif. Dia hanya berfokus kepada ukuran yang diatur lewat CSS. Kalau nggak diatur, lebih parah lagi, mungkin hanya bisa dibuka di komputer. Jadi viewport ini sangat-sangat penting kalau misalkan teman-teman mau jadi programmer front-end. Kita lanjut. Sekarang bagian eksternal CSS dan JavaScript-nya. Kita tinggal bikin file baru gitu kan. Bikin file baru dengan ekstensi CSS. Kemudian masukin properti CSS-nya. Selesai. Tapi kan file CSS-nya harus di-load ya di dalam halaman HTML-nya. Itu kita menggunakan tag link. Yang jadi di HTML ada yang namanya tag link. Biasanya digunakan untuk memuat file CSS. Bisa juga file lainnya. Tapi aku belum pernah sih. Kemudian di dalam tag link itu terdapat atribut rel. Atribut rel ini untuk mendefinisikan jenis hubungan apa yang dimiliki oleh file tersebut, ya. Contohnya di sini ada style sheet untuk file CSS, ya. Kemudian ada file icon juga, kalau misalkan memang developernya memiliki daftar file icon gitu ya. Kemudian ada juga author. Kemudian di dalam tag link terdapat atribut href. Href ini untuk mendefinisikan sumber file bisa berupa URL atau path folder. Jadi kalau misalkan CSS-nya dari server lain, maka href-nya diisi menggunakan domain server tersebut. Ya, contoh misalkan kita mau load style Facebook, berarti kita tulis di URL-nya www.facebook.com/style misalnya. Tapi kalau misalkan file CSS-nya masih di dalam satu struktur folder server yang sama, server yang kita gunakan ya, maksudnya ya untuk website kita, maka yang kita tulis adalah path foldernya. Jadi misalkan teman-teman bikin file CSS-nya di memori D, maka teman-teman harus arahkan href ini ke folder D tersebut. Ya, jadi seperti itu, kurang lebih path folder. Itu untuk CSS. Kalau untuk JavaScript beda lagi. JavaScript menggunakan tag script. Ya, biasanya digunakan untuk memuat file JavaScript atau memuat kode JavaScript di dalam elemen script. Kalau misalkan CSS, di contoh sebelumnya, kita bisa ya mendeklarasikan properti CSS di dalam kelas pada elemen style gitu ya, atau di dalam ID gitu kan. Tapi kalau JavaScript, itu nggak di elemen style, melainkan di elemen script ini, atau di tag script. Nah, di dalam tag script, itu terdapat atribut src, atau bisa dibilang sebagai source lah, untuk mendefinisikan sumber file bisa berupa URI atau path folder. Kita anggap aja URI sama URL ini sama lah ya. Sebenarnya
URI sama URL ini dua hal yang sedikit berbeda, tapi masih bisa dianggap sama lah. Fungsinya sama aja, kayak href. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau nge-load JavaScript dari Facebook, maka src-nya ini ditulis www.facebook.com/javascript. Seperti itu. Khusus untuk tutorial ini, kalau teman-teman mau download filenya, supaya bisa lihat struktur foldernya, silahkan download di deskripsi. Kalau misalkan nggak mau, sekarang kita bakal lihat di sini contoh struktur foldernya ya. Kita buka VS Code dulu. Oke, dimulai dari internal dulu ya. Di sini bisa kelihatan ya, stylenya seperti contoh kemarin ya, didefinisikan atau dideklarasikan di elemen style, kemudian untuk JavaScript juga, ini didefinisikan di dalam elemen script. Dan ini masih berupa satu file HTML yang sama. CSS, JavaScript, semuanya ada di dalam satu file HTML. Ini bisa disebut sebagai CSS dan JavaScript internal. Tapi kalau misalkan eksternal, kurang lebih tampilan kodenya seperti ini. Lebih simple, lebih sedikit. Karena JavaScript dan CSS-nya itu dideklarasikan di luar file HTML-nya. Kita bisa lihat di sini ya, ada dua folder, CSS sama JS. Yang CSS, kita buatkan filenya menggunakan external CSS. Untuk JavaScript, kita buat filenya menggunakan external JavaScript. Kalau misalkan teman-teman buka, ini aku reveal ya, di Explorer, tinggal dibuka aja, hasilnya sama aja. Ini yang eksternal. Satu lagi deh, yang internal juga aku buka ya, reveal, internal. Nah, bisa dilihat hasilnya sama aja, nggak ada beda. Background-nya warna oranye, teksnya warna putih. Ya, kita lihat di F12, di bagian konsol ya, JavaScript-nya load. Begitu juga dengan yang eksternal. F12, JavaScript-nya berjalan. Ya, jadi sama aja. Mau lewat eksternal, mau lewat internal, itu sama aja. Tapi biasanya di dunia kerja pasti menggunakan eksternal, ya, kecuali kita mau override CSS atau JavaScript, baru kita menggunakan versi internalnya, seperti itu. Jadi itu ya untuk berkenalan dengan elemen head, teman-teman. Kita lanjut ke bagian elemen konten di video selanjutnya.